rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang rahmati Allah, insyaallah kita akan coba mentafakuri salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut, yang biasa kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba, hasiba artinya menghitung ya, atau mengira. Az-zon kadzalik, makna dalam bahasa Indonesianya hampir mirip. Namun biasanya kalau zon itu kaitannya dengan hal-hal yang buruk. Jadi zon. Ahasiban nas ayatsruku ayakulu, apakah manusia mengira ya. Manusia ayatsruku akan dibiarkan mereka berkata amanna ya, saya beriman ya. Kami telah beriman kata. Wahum la yuftanun ya. Sedangkan mereka dibiarkan tanpa diuji gitu ya. Apakah mereka dibiarkan bahwa mereka mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak lagi diuji. Artinya ini adalah bentuk pertanyaan retorika yang Allah berikan, dan secara umum kita sudah mengetahui bahwa ini pertanyaan untuk menggugah diri kita. Apakah kita mengatakan saya telah beriman namun belum memberikan bukti ya. Jadi kalau setiap orang bisa mengaku dikatakan, maka harta-harta orang lain itu bisa diaku-aku gitu ya. Diaku mudah, ini punya saya. Nah, pertanyaan selanjutnya, buktikan ya. Saya qualified dengan ini. Pertanyaan selanjutnya, buktikan ya. Ini pertanyaan ini ingin menanyakan ya, merefleksi kepada diri kita masing-masing tentang apa yang sudah dapat kita buktikan, kita tunjukkan kepada Allah. Tentu Allah Maha mengetahui ya. Maha mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di sudur, dalam hati kita. Maka ayat pertama Alif Lam Mim, ini hanya Allah yang mengetahui artinya. Ayat kedua mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian ayat yang selanjutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Walaqad ya, ini sekali lagi dalam kajian balaghah ini ada dua penguat ya. Ada harful la, kemudian ada qad. Walaqad fatanna, dan benar-benar, sungguh benar-benar ya. Fatanna, kami telah menguji alladzina, orang-orang yang min qablihim ya, sebelum mereka. Jadi sama, orang-orang sebelum mereka juga diuji ya, bahkan lebih berat ujiannya. Maka di sini memperkuat pembahasan yang sebelumnya tentang menanyakan hasiban nasu, apakah mereka mengira-ngira, bisa mengaku-ngaku bahwa mereka beriman sedangkan belum diuji, sedangkan telah diyakinkan bahwa orang-orang sebelumnya itu telah diuji. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Nah, ini dikatakan fala ya'lamannallah, maka sungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang shadiq ya, orang-orang yang benar ya, dan dengan kadzibin, orang-orang yang berdusta. Shadaqa ini benar
Shaddaqa membenarkan, walaupun dalam beberapa kajian dalam tafsir juga bisa diartikan orang yang kebiasaannya itu benar, ya, jujur. Kadzab, kadzaba, kadzib, orang yang bohong. Tapi kalau sudah kadzab, berarti dia memang karakternya bukan karakter apa? Kebiasaannya berbohong. Ya. Ini juga biasanya digunakan as-siddiq menjadi orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan ujian ini maka terlihatlah ya, mana orang munafik, mana yang munafik hakiki, ya, yang yang dalamnya sebenarnya kafir, namun mengaku-ngaku bahwa mereka adalah orang mukmin. Dan mana orang yang benar-benar ya, beriman, orang-orang yang benar jujur. Maka ujian itu tadi memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah bagian untuk memperlihatkan ya, siapa yang jujur dan mana yang berbohong. Ahasiban nasu ayyutraku, ayat yang kedua tadi. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya, ayat keempat, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun, ya. Ataukah orang-orang yang mengerjakan sayyiat, ya, kejahatan-kejahatan itu mengira, ya, kejahatan yang berupa perbuatan musyrik, perbuatan maksiat, bahwa mereka akan luput, ya. Ayyasbiquna, akan sabak, dibiarin, ya, dibiarkan saja. Apakah orang-orang yang mujrim itu akan mengira, ya, akabirul mujrimin, misalkan orang-orang pembesar-pembesar, ya, yang zalim, pendosa, buat maksiat, apakah akan dibiarkan, ya? Apakah mereka mikir bahwa kalau dia melakukan kejahatan itu di dalam gedung, di dalam ruang yang tertutup, maka Allah tidak tahu dan akan dibiarkan? Ya, ini juga retorika, ya, pertanyaan retorika. Apakah mereka pikir Allah tidak mengetahui apa yang mereka telah lakukan? Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna, apakah dibiarkan? Sa'a ma yahkumun, ya. Amat buruklah sa'a, apa yang mereka hukumi, apa yang mereka putuskan, seburuk-buruk keputusan. Jadi perkiraan mereka itu sungguh perkiraan yang salah. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap ciptaan. Kemudian, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwas samiul alim. Man kana, barang siapa, yarju liqa, yang mengharapkan, roja, ya, mengharapkan liqa, pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'ati wa huwas samiul alim. Sungguhnya barang siapa yang mengharapkan dengan roja, ya, roja di sini artinya mengharapkan dengan rasa takut, ya, dengan keinginan yang besar dan juga dengan rasa takut bertemu dengan Allah, maka sungguhnya waktu Allah itu pasti datang. Waktu bertemu dengan Allah itu pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi di sini dijanjikan bahwa man kana yarju, ya, tentu orang yang memiliki keinginan itu akan dihukumi berbeda. Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar di dalam hatinya menginginkan. Dalam setiap hal ada daur, ya, ada tingkatan, ada kualitas, ada level yang berbeda. Seperti, dan ini hukum alam. Seperti misalkan di ruangan ini, dalam ruangan tertutup misalkan, ini kan terdiri dari gas, dan gas itu terdiri dari atom-atom. Nah, atom-atom itu sendiri berbeda-beda, ada tingkatan-tingkatan energinya. Jadi jangan dipikir bahwa karena dia satu kotak,
satu lingkungan maka semuanya akan sama. Tidak, sungguhnya mereka berbeda-beda. Energi dari tiap atom-atom itu, atau molekul itu berbeda-beda. Nah, nanti dia akan diklasifikasikan dengan itu. Ya. Nah, begitu juga dengan manusia. Ya. Berbeda-beda. Kualitasnya, pahalanya berbeda-beda. Ya. Dikatakan, misalkan orang yang sholat, ya, bahkan oleh sahabat dikatakan, orang yang sholat itu dalam hadis dikatakan, orang yang sholat itu bisa mendapatkan 1/4 dari pahala 100%. Rubuha, sudusuha, sulusuha, ya. Bisa dia dapatkan 1/3-nya, 1/4-nya, atau kata sahabat, illa ma'aqal, kecuali apa yang sedikit sekali, ya, bahkan mungkin tidak dapat apa-apa. Sama-sama sholat, sama-sama berdiri, sama-sama melaksanakan, tapi bisa berbeda, ya, berbeda kualitas. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Nah, ini tadi ada keikhlasan di dalamnya. Keikhlasan itu komponennya salah satunya adalah roja, ya, takut kepada Allah. Ya. Bisa dibayangkan kalau seseorang itu tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan bebas saja, gitu ya. Bebas saja melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya orang yang mengharapkan keridhaan Allah dengan rasa takut, maka Allah akan memberikan datang kepadanya, kemudian mengijabah doa-doanya dan harapan. Dan komponen lain selain keikhlasan itu juga dengan ilmu. Obat dari kebodohan adalah al-ilm. Ya, maka ilmu ini menjadi jalan penting. Sebagaimana yang telah kita bahas, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang, maka yufaqihu fid din. Ya, difaqihkan dia dalam masalah agama. Kemudian di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, ya, man salaka, barang siapa yang salaka, menempuh jalan tariqan untuk mencari ilmu dengan jalan apa saja, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya untuk menuju jannah. Artinya walaupun dia masih hidup, maka Allah mudahkan dia bertemu dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, diberikan lingkungan yang soleh, dimudahkan jalannya, diberikan komponen-komponen yang akan mendukung, dijaga dia dari maksiat, dijaga dia dari terjerembab, berkumpul dengan orang-orang yang nanti akan menjerumuskan. Nah, itu maksud dari penjagaan Allah. Jadi kalau dia sudah meniatkan dan berusaha, man salaka at-tariq, ya, dia menempuh jalan untuk mencapai, walaupun dalam perhitungannya tidak mungkin rasanya. Ya. Sebagaimana salah satu ustaz kami mengatakan bahwa belajar al-misal, belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab yang menjadi pendukung untuk belajar agama, tujuan utamanya bukan bisa. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Soal bisa itu hal lain, ya. Allah bisa dengan mudah, ya, mencerdaskan, membuat seorang bisa menguasai suatu hal dengan mudah, ya, kuasa Allah. Tapi di dalam proses itu Allah memberikan banyak kebaikan, ya. Allah memberikan banyak kebaikan, dan jalan itulah nanti yang akan menjaganya, minimal menjaga dari maksiat. Karena kalau sudah sibuk dengan satu hal, maka tidak mungkin paralel dengan hal yang buruk, ya, tidak akan bersatu. Kata Sufyan As-Tsauri, katakan, man asya ala syai' mata alai, man mata ala syai' bu'itsa alai. Ya. Ini luar biasa kalimat. Barang siapa yang hidup dengan hal tersebut, ya, kebiasaannya berkumpul dengan orang baik,
kebiasaannya bersilaturahim, kebiasaannya baca Al-Quran, kebiasaannya sholat malam, kebiasaannya berjalan menuju masjid, kebiasaannya yang baik-baik, mata alai. Biasanya dia akan dimatikan dengan hal tersebut. Ya. Rajin sholat, kita melihat ya, banyak orang-orang yang telah mendahului kita, yang Allah berikan dia kebaikan, Allah berikan, Allah reward dia. Ada yang meninggal pada saat sedang sujud, ada yang meninggal pada saat sedang akan khutbah, ada yang meninggal di saat sedang melakukan kebiasaan kebaikannya. Man asya ala syai' mata alai, man mata ala syai' bu'itsa alai. Barang siapa yang mati dalam keadaan sujud misalkan karena kebiasaannya adalah sujud, maka dia dibangkitkan dengan itu, dengan kebaikan pahala tersebut. Nah, ini luar biasa ya, sesuatu yang biasa didawamkan ya. Dawam walaupun sedikit ya, walaupun ada juga teori yang mengatakan begini, di hadis lain betul habul amali ilallah adwamuha wa in qalla gitu ya. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang adwam walaupun sedikit. Namun tidak berarti kita cari yang sedikit-sedikit ya, karena Umar itu pernah mengatakan surga itu mahal ya. Surga itu mahal, maka effortnya juga harus sebegitu. Ibnu Abbas nggak setuju ya, karena hadis tersebut. Tapi Umar katakan hadis ini jannah ini mahal gitu. Maka effortnya juga harus sebanding dengan itu. Maka ini menjadi refleksi buat kami pribadi. Mari kita melihat apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, karena yang tadi disampaikan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, man asya ala syai' mata alai, man mata ala syai' bu'itsa alai. Nah, ini luar biasa. Kemudian lanjutan dari ayat Al-Ankabut yang ke-6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang jahada bersungguh-sungguh ya, atau bisa juga jihad ya, berjihad di jalan Allah atau bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, menjahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh ya, maka sungguhnya jihadnya itu, kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ini investasi ya. Investasi buat dirinya sendiri. Barang siapa yang seperti yang tadi, man asya ala syai' itu artinya dibangun dari waktu yang cukup lama ya. Orang bisa menjadikan qiyamul lail itu kebiasaan, itu suatu hal yang dibangun sejak lama ya. Sulit rasanya hanya dalam beberapa hari kemudian itu menjadi kebiasaan. Yang disebut kebiasaan adalah sesuatu yang telah dipupuk sedikit demi sedikit kemudian menjadi biasa, menjadi ringan. Nah, ini adalah investasi. Barang siapa yang jahada dengan hal tersebut, yang bersungguh-sungguh dengan hal tersebut, dengan kebaikan, maka itu adalah investasi bagi dirinya sendiri. Sungguhnya Allah Maha Benar, Maha Kaya dari alam semesta. Nah, sungguhnya Allah tidak membutuhkan hal tersebut. Di ayat selanjutnya, di ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat," ya, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, lanukaffiranna anhum, ya, sungguhnya kami akan kafara, hapuskan ya, hilangkan anhum dari mereka sayyiatihim, sayyi'ah ya, keburukan, dosa-dosa mereka. Wala najziyannahum, jadi tidak hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu diberi ganjaran, keburukannya dihapus kemudian dia diberikan pahala ya. Jadi kalau keburukan dihapus negatif, dihapus bisa jadi dari nol lagi gitu ya. Mulai dari nol.
kayak Pertamina. Nah, kalau ini tidak ditambah, jadi tidak mulai dari nol. Berbuat dosa ini dihapus, lupakan, masuk dia ke titik nol. Kemudian walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Kemudian diberikan lagi pahala. Kalau bertijarah dengan Allah, tijaratan lan tabur, ya pasti menguntungkan. Dari mana kita tahu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ahsana. Ya. Hasanun baik. Ahsanu ya isim tafdil. Lebih baik, jauh lebih baik. Nah, ini dari dua penguatan. Sudah menggunakan isim tafdil, kemudian yang menjanjikan itu Allah. Jadi dikatakan wala najziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Kanu ya'malun, yang mereka telah lakukan, ya amal-amal mereka akan dibalas oleh Allah dengan apa? Ahsan, ya lebih baik, ya lebih tinggi daripada apa? Tidak sebanding ya dengan yang dilakukan, lebih tinggi daripada apa yang dilakukan. Maka ini harusnya menjadi apa? Menjadi semangat buat kita. Ini sejalan juga dengan surat Al-Baqarah, ya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Allah janjikan, ya. Orang-orang yang berdagang dengan Allah, ya. Berinfak di jalan Allah. Amwalahum fi sabilillah. Kemudian Allah akan apa? Berikan analogi, ya. Sebulir, kemudian tumbuh 7 cabang, nanti di tiap cabang itu menghasilkan seratusan bulir lagi, yang nanti akan bisa seperti yang sebelumnya. Ya, luar biasa. Allah menggambarkan bahwa mudah bagi Allah membuat orang tersebut mendapat ganjaran yang luar biasa. Kemudian di ayat 8, wasainal insana biwalidayhi husna. Nah, ini dikaitkan, ya. Dan ini biasa. Allah biasa mengaitkan kebaikan kepada Allah dengan kebaikan dengan orang tua. Ini biasanya menempel. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Allah tempelkan. Wa qada, Allah wajibkan. Rabbuka alla ta'budu, supaya beribadah dengan apa? Birrul walidain. Dengan apa? Bir ini kebaikan, ya. Kebaikan yang yang tinggi, ya. Kebaikan birrul walidain. Birrul, kebaikan kepada orang tua. Ya, Allah sering menempelkan. Nah, di ayat ini wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Artinya perintah untuk berbuat baik antara lain berbuat baik kepada ibu bapak, terutama kepada ibu. Nah, ini ganjarannya besar di sisi Allah. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Namun tetap, ya. Jadi Allah memberikan batasan kapan bir itu dilaksanakan, sampai sejauh mana. Ya, luar biasa, Islam sangat jelas akan setiap apa yang disampaikan, ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu atasnya, ya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi birrul walidain selalu ditempelkan dengan kebaikan kepada Allah, namun ada batasan. Tidak sampai melakukan syirik atau menentang Allah. Ila marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Hanya kepadakulah kembali kalian, lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir, ayat yang ke-9, walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Nah, ini janji Allah. Walladzina, orang-orang yang amanu, ya, yang tadi beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Lanadkhulannahum. Nah, ini sekali lagi
Allah berikan penguat, la benar-benar nadkhulannahum, ya, kami akan masukkan fi shalihin, kepada golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Golongan para nabi, kekasih-kasih Allah, ya, orang-orang yang sudah dijanjikan, orang-orang yang telah mendahului dan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Allah. Jadi hal-hal yang tadi sejak awal, ya, Allah ingin menunjukkan, ya, tentu Allah Maha tahu. Bukan berarti Allah tidak tahu mana yang shadiq, mana yang kadzib, ya. Tapi Allah ingin menunjukkan, ya, mana yang benar-benar iman kepada Allah, mana yang berbohong. Kemudian Allah menunjukkan orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Kemudian juga dikaitkan dengan kesolehan atau birrul walidain yang diberikan batasan di dalamnya. Dan terakhir Allah janjikan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar kami akan masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, yang Allah sudah janjikan balasannya adalah surga. Dan ini sungguhnya yang setiap orang pasti harapkan, ya. Setiap orang pasti harapkan. Bahkan harta orang yang buruk, ya, akabirul mujrimin, ya, orang-orang yang buruk itu ingin mengharapkan juga kebaikan, gitu ya. Ingin mengharapkan surga di akhirnya, ya. Terlepas dari dosa-dosa yang telah dilakukan, dia tetap ingin mengharapkan surga. Maka ini adalah ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 9 ini menjadi pengingat kepada kita bahwa kita dituntut untuk membuktikan kepada Allah bahwa benar-benar, ya, kita adalah bagian dari orang-orang yang pantas dimasukkan ke dalam golongan orang-orang as-shalihin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.